Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu pada Zoom meeting pada hari ini. Selanjutnya, salawat berantaikan mutiara salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Sela Dewanti Putri. Pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator dari saudari Lasmi Aslama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan Lasmi Aslama untuk mempresentasikan makalah dari seminar kimianya. Kepada Lasmi dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Lasmi Aslama, NIM 180350012. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya pada mata kuliah ini, yaitu dengan judul aktivitas antosianin pada ekstraksi bunga telang atau Kiliteria ternatea sebagai pewarna alami. Yang terhormat Ibu dosen pengampu sekaligus dosen mata kuliah ini, yaitu Ibu Desi Kurniawati dan juga Ibu Melindra Mulia MSI. Lanjut pada slide selanjutnya. Nah, untuk kita akan masuk pada bab 1 di sini, yaitu latar belakang. Di latar belakang ini yang saya tuliskan yaitu ada bunga telang ini yang berasal dari bunga telang ini biasanya tumbuh di daerah tropis seperti di Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini sudah banyak dikembangkan produk yang menggunakan bunga telang ini. Salah satunya yaitu menjadikan bunga telang ini sebagai pewarna. Salah satu negara yang mengembangkan ini adalah Indonesia dan juga di Asia Tenggara lainnya. Kemudian bunga telang ini merupakan salah satu anggota dari keluarga Fabaceae dan ini banyak tumbuh yang berwarna birunya banyak tumbuh di Asia Tenggara. Dan selain itu juga terdapat warna lainnya seperti warna putih dan juga warna ungu. Nah, warna biru yang muncul pada bunga telang ini itu mempresentasikan adanya kandungan antosianin. Nah, antosianin inilah yang dapat digunakan untuk zat pewarna makanan. Atau hal lainnya itu tergantung pada penggunaan aplikasinya. Nah, antosianin inilah yang memiliki struktur cincin aromatik sehingga dia bersifat polar. Dan sifat polarnya ini menyebabkan dia mudah larut dalam air. Nah, kandungan antosianin bunga telang ini dapat diperoleh dengan cara diekstraksi. Jadi, ekstraksi yang digunakan nanti menggunakan pelarut aqueous dan juga asam tartarat. Lanjut, Sel. Nah, penggunaan bunga telang ini ekstrak bunga telang ini sebagai pewarna makanan itu dikarenakan berunjuk pada pewarna sintetik itu yang bersifat praktis dan juga ekonomis. Namun dia juga bersifat karsinogenik dan juga beracun. Nah, maka sejak ditemukannya pewarna sintetik ini, pewarna alami itu semakin berkurang digunakan. Sehingga ditemukan lagi bunga telang ini digunakan sebagai pewarna alami. Dan warna pada bunga telang ini juga terdapat warna biru dan juga merah disebabkan oleh adanya senyawa antosianin ini. Lanjut, Sel. Nah, untuk rumusan masalah di sini yaitu yang pertama bagaimana kandungan ekstrak bunga telang. Yang kedua itu apakah bunga telang ini dapat digunakan sebagai pewarna alami. Dan untuk tujuan penulisan, lanjut, Sel.
Untuk tujuan penulisan di sini yaitu untuk menjelaskan kandungan ekstrak bunga telang. Yang kedua, untuk menjelaskan bunga telang itu apakah dapat digunakan sebagai pewarna alami atau tidak. Lanjut, Sal. Yang kemudian untuk manfaat penulisan, yaitu untuk yang pertama untuk menambah wawasan dan juga pengembangan ilmu penulis. Yang kedua untuk mengetahui ekstrak bunga telang yang dapat digunakan sebagai pewarna alami. Baiklah, lanjut pada bab 2 yaitu kajian teori. Nah, kajian teori di sini akan membahas 4 aspek yaitu ekstraksi dan juga bunga telang serta antosianin dan pewarna alami. Untuk bagian ekstraksi adalah proses pemisahan satu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Nah, pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Nah, tujuan dari ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Nah, bahan-bahan aktif seperti senyawa antimikroba dan antioksidan itu yang terdapat pada tumbuhan pada umumnya itu diekstrak dengan pelarut. Jadi jenis ekstraksi yang digunakan di sini adalah ekstraksi maserasi. Jadi ekstraksi maserasi ini merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut diam atau dengan adanya pengadukan beberapa kali pada suhu ruang. Metode ini dapat dilakukan dengan cara merendam bahan dengan sesekali dilakukan pengadukan yang umumnya direndam pada selama 24 jam. Kemudian pelarutnya diganti dengan pelarut yang baru. Kelebihan dari metode ini adalah efektif untuk senyawa yang tidak tahan panas atau terdegradasi karena panas. Peralatan yang digunakan relatif sederhana, murah, dan juga mudah didapat. Kemudian untuk penjelasan pada bunga telang ini adalah salah satu anggota dari keluarga Fabaceae yang banyak tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya yang berwarna biru. Bunga ini juga terdapat berwarna putih dan juga ungu. Bunga ini merupakan bunga majemuk yang identik dengan warna ungu pada kelopaknya. Jadi bunga ini juga termasuk tanaman yang merambat dan dapat ditemukan di perkarangan rumah dan juga di halaman dan juga di daerah perkebunan serta persawahan. Kemudian tanaman ini dapat tumbuh sebagai tanaman hias dan juga dijadikan sebagai obat mata dan pewarna makanan secara tradisional. Kemudian untuk antosianin ini adalah merupakan golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar, serta dialah yang bertanggung jawab untuk memberikan warna orange, merah ataupun ungu dan juga biru hingga hitam pada tumbuhan tingkat tinggi seperti bunga, buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan umbi-umbian. Kemudian pada pewarna alami, zat pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memberi warna pada makanan. Nah, penambahan warna pada makanan ini dapat memperbaiki warna makanan yang berubah atau memucat selama proses pengolahan. Jadi dengan adanya zat pewarna di sini dapat menarik konsumen. Lanjut, Sel. Next, Sel. Masuk pada prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian ini, alat dan bahannya yang digunakan adalah bunga telang, asam tartarat, dan juga menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk caranya, metodenya sendiri itu yang pertama itu dilakukan ekstraksi bunga telang ini dalam bentuk dengan menggunakan ekstraksi maserasi. Kemudian dilakukan uji kestabilan antosianin yang menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian diukur ekstrak bunga telang ini dengan berbagai pH dan suhu serta waktunya. Lanjut, Sal. Nah,
untuk kandungan yang selanjutnya adalah bab 3, yaitu pembahasan. Nah, untuk pembahasan di sini, setelah diekstraksi, itu didapatkan kandungan senyawa aktif yang terdapat pada bunga telang. Yang dapat dilihat pada tabel, senyawanya adalah flavonoid dan antosianin serta flavanol glikosida. Kemudian ada camferol glikosida dan juga quercetin glikosida serta myristin glikosida. Kemudian setelah itu dilakukan perbandingan antara warna antosianin ini dengan berbagai pH. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang ini pada pH 4-5 itu memiliki warna ungu yang merupakan itu stabilitasnya baik, sehingga penyimpanan dapat bertahan pada 2 bulan pada suhu ruang. Nah, ekstraksi bunga telang ini pada pH 6-7 itu memiliki warna yang pudar. Jadi setelah beberapa hari, namun dia akan bertahan lama jika dia didiamkan pada suhu refrigerator. Kemudian dilakukan pengukuran ekstrak antosianin ini menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, di sini akan terdapat nilai absorbansi yang diukur menggunakan spektrofotometer UV vis. Kadar antosianin yang rendemen yang terbaik digunakan di sini adalah dengan kandungan asam tartarat dengan 0,75%. Kemudian perbandingan warna dilakukan dengan melakukan uji es lilin. Jadi dilakukan pengujian dengan spektrofotometer ini didapatkan pengukurannya 574 nanometer yang menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu di sini maka semakin cepat juga pergerakan molekul air sebagai pelarut. Lanjut, Sal. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu dilakukan perbandingan warna alami bunga telang ini dibandingkan dengan pewarna sintetis, yaitu dengan merek biru berlian dan juga pewarna tekstil biru muda. Jadi di sini dilakukan perbandingannya. Nah, berdasarkan tadi ditentukan bahwa kadar antosianin dan rendamen terbaik dari ekstraksi bunga telang ini dilakukan dengan penambahan asam tartarat dengan 0,75%. Nah, perbandingan warna ini akan dilakukan dengan uji color reader. Jadi, jika dibandingkan ekstrak antosianin bunga telang ini digunakan sebagai pewarna yang menunjukkan warna yang sama ternyata dengan merah muda dengan pewarna sintetik. Yaitu pada tabel dapat dilihat pewarna alami dari bunga telang itu berwarna merah muda jingga dan juga pewarna sintetis pada biru berlian itu juga terdapat warna merah muda jingga. Jadi terdapat kesamaan antara pewarna alami dan juga pewarna sintetis. Sedangkan pewarna tekstil itu terdapat di daerah sumber cahaya. Nah, maka berdasarkan hasil pengukuran ini, warna dari pewarna alami yang memiliki kesamaan dengan pewarna sintetis berlian, maka menunjukkan bahwa pewarna alami dapat digunakan sebagai pewarna alami dari ekstrak bunga telang ini, maksudnya dapat digunakan sebagai pewarna alami dan jadi dia bisa, maksudnya dapat digunakan sebagai pewarna alami. Lanjut, Sal. Kemudian untuk bab 4 di sini, bunga telang, yaitu kesimpulan bunga telang ini mengandung pigmen antosianin yang menyebabkan warnanya menjadi merah hingga ungu pekat. Nah, bentuk antosianin ini yang terpolisiasi
membuat ekstrak bunga telang ini lebih stabil pada kondisi asam. Nah, ekstrak bunga telang ini dapat diperoleh dengan cara ekstraksi maserasi dengan menggunakan pelarut aqueous yang dikombinasikan dengan asam tartarat. Antosianin pada bunga telang ini juga terlihat stabil selama pengeringan udara panas dan tidak mengalami penurunan pada intensitas warna yang signifikan pada proses evaporasi dan juga pasteurisasi. Nah, juga berdasarkan pada uji coba pewarna alami yang dibandingkan dengan pewarna sintetik dengan menggunakan color reader tadi, didapatkan juga bahwa terdapat kesamaan warna pada pewarna sintetis dan juga pewarna alami. Jadi, pewarna alami juga dapat digunakan, pewarna alami pada ekstrak bunga telang ini juga dapat digunakan untuk produk-produk makanan untuk produk-produk makanan di dunia industri. Baiklah, mungkin itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lasmia Salamah. Selanjutnya kita buka sesi saran, kritik, dan juga pertanyaan. Apabila ada saran, kritik, serta pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Nadia. Baiklah, seperti yang disampaikan oleh penyaji tadi, bahwa terdapat pewarna alami antosianin dari ekstrak buah telang ini. Nah, produk apa saja yang bisa digunakan pewarna alami dari ekstrak bunga telang ini? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu ada satu pertanyaan untuk Lasmi. Apakah masih ada pertanyaan untuk Lasmi Aslamah? Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Nurhayati. Baiklah, maaf sebelumnya saya mematikan kamera. Yang mau saya tanyakan di sini yaitu apakah pelarut yang digunakan pada ekstraksi dapat diganti dengan yang lain atau bagaimana? Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ada dua pertanyaan. Kita cukupkan saja pada dua pertanyaan. Lasmi, apakah sudah mendengar pertanyaannya dengan jelas? Sudah, moderator. Baiklah, dipersilahkan untuk Lasmi agar menjawab pertanyaan dari Nadia dan juga Yati tadi. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1 yang ditanya oleh Nadia adalah produk seperti apa saja yang dapat digunakan pewarna alami dari ekstrak bunga telang ini. Nah, jadi penggunaan ekstrak bunga telang ini dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami lokal dalam dunia industri pangan, seperti juga yang sudah disebutkan tadi, yaitu es lilin dan juga es krim dan roti serta cookies dan sirup, dan serta penggunaan dan penggunaan produk lainnya yang dapat menambah yang menambah konsumen dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita kembalikan kepada penanya Nadia Husna. Apakah sudah mengerti atau paham dengan jawaban dari Lasmi? Terima kasih pada Lasmi yang sudah menjawab, saya sudah paham. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada Lasmi untuk menjawab pertanyaan dari Nurhayati.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhayati. Yang pertanyaannya tadi, apakah pelarut yang digunakan pada ekstraksi ini dapat diganti dengan yang lain atau bagaimana? Nah, jadi pertanyaan dari Nurhayati ini pelarutnya. Jadi pelarut yang digunakan itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Nah, jadi dalam ekstraksi ini kita harus melibatkan bahan yang akan diuji itu apakah bahan tersebut polar atau tidaknya. Kita lihat dulu. Misalnya pada bunga telang tersebut, bunga telang itu bersifat polar, sehingga pelarut yang digunakan juga bersifat polar. Jadi pelarut yang digunakan adalah asam tartarat. Nah, dapat juga menggunakan pelarut polar lainnya seperti yaitu eter. Jadi karena dia bersifat polar maka bisa digunakan diganti dengan eter. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari Lasmi. Kita kembalikan kepada petanya, yaitu Nurhayati. Apakah Nurhayati sudah mengerti atau paham dengan jawaban dari Lasmi? Ya, baik, moderator. Insya Allah saya paham dari penjelasan Lasmi. Baiklah, terima kasih kepada Nadiatul Husna dan Nurhayati yang sudah bertanya, dan terima kasih atas jawaban dari Lasmi Aslama. Mungkin sekian presentasi dari Lasmi Aslama. Kita cukupkan saja sampai di sini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.